Saya dulu nggak terlalu bisa naik mobil karena kalau di Surabaya kan apa-apa, saya biasa pakai motor atau saya biasa pakai taksi atau pakai bemo Mhm atau pakai mhm biasanya sih, nebeng temen. Jadi, mhm. naik terus sempat ada sopir juga, saya nggak kepikiran untuk, apa ya, istilahnya belajar mobil lah gitu loh, waktu masih di Surabaya. Terus Mhm. waktu di Amrik, itu kayak necessity gitu loh, you have to, kayak harus itu bisa belajar mobil, harus Mhm. ini. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Itu sangat perlu banget. Terus yuk, tadi kan udah dipaparin tuh, beberapa culture shock atau bukan bikin shock sih, maksudnya beberapa perbedaan culture lah kayak gitu ya. Ada nggak sih perbedaan lainnya yang Ayu rasa, "Oh kok gini ya tinggal di Amerika? Aduh kok gini ya, mending gue pulang aja." Atau gimana tuh? Sampai pingin pulangnya itu Mhm mmm, nggak awal-awal sih nggak juga ya, cuman, mhm waktu pertama kali saya sampai ke mhm. Tahoe itu saya baru ngerti yang namanya ganja. Karena Oh, oke. Iya iya. sebelumnya saya nggak tahu, saya nggak pernah ngerokok, saya nggak ngerti Mhm itu bentuk ganja itu seperti apa. Nah, mhm waktu saya di Lake Tahoe itu, saya kan ya gitu ya, berteman sama lokal, hidup di mhm among, locals gitu kan. Saya ngerti gitu loh, mereka suka hangout, suka minum, ya itu mhm minum juga, cuman saya ngerti sih kalau minum, cuman kadang sampai bener-bener orang sini kadang bener-bener kalau yang namanya addiction tuh ya, saya sampai ngelihat mhm sendiri addiction itu seperti apa ya, alcohol addiction, drugs tuh saya gimana saya juga ngerti gitu loh. Jadi ya culture-nya shock-nya gitu ya. Mungkin karena waktu saya pertama kali datang itu di Lake Tahoe. Lake Tahoe tuh kan dingin ya, dan pengen banget. bisa dibilang itu musiman gitu loh. Jadi mereka itu sibuknya pas biasanya cuman, winter, soalnya kan ski resort, Mhm sama summer karena summer banyak orang camping lah atau banyak yang, mhm road trip. Tapi spring atau fall nggak ada apa-apanya, pada tutup semua. Jadi mereka benar-benar jadi hal yang bikin mereka, apa ya, entertainment tuh ya cuman minum di bar, kayak gitu aja. Dan saya nggak istilahnya nggak terlalu tertarik sama kehidupan seperti itu kan, dan saya juga mikir, mhm "Alah cuman 18 bulan di sini." Walaupun saya juga, apa ya, punya planning untuk kalau bisa terus di sini, terus entar gimana nantinya gitu kan. mhm. Cuman ya gitu, waktu itu sih cuman, ya sudahlah, masih muda, di Betul betul, nambah di-enjoy pengalaman aja juga ya. di-enjoy aja, tapi walaupun saya nggak ikut, apa ya, istilahnya ikut minum atau ikut, Mhm. penting saya cuman, apa ya, berteman aja gitu loh, waktu itu saya cuman ngerasain, ya hidup di sana lah, gitulah istilahnya. Mhm. Jadi teman-teman juga bisa belajar walaupun, semuanya tergantung niat. Seperti kata Ayu tadi, walaupun lingkungannya misalnya pas apa, mereka merokok ganja apa semua, tapi kalau emang dari niat dari diri sendiri nggak mau seperti itu, ya bisa nggak berbuat seperti itu. Walaupun kita tidak menjudge bahwa orang yang misalnya pakai ganja itu selalu jelek, orang yang minum itu selalu jelek. Pokoknya semuanya kembali ke diri kita, di mana niat itu yang paling penting. Kalau emang kita merasa tidak sesuai dengan kita, ya udah jalan aja. Betul ya. Betul. Terus ada nggak sih lagi yuk apa namanya apa culture-culture yang lainnya yang culture shock atau pembelajaran yang Ayu dapat selama di Amerika? Oh, satu lagi di Amerika itu sangat Mhm. bergantung sama sangat bergantung sama Mhm. mobil.
Saya dulu nggak terlalu bisa naik mobil karena kalau di Surabaya kan apa-apa saya biasa pakai motor atau saya biasa pakai taksi atau pakai bemo atau pakai biasanya sih nebeng temen. Jadi naik mobil terus sempat ada sopir juga. Saya nggak kepikiran untuk apa ya istilahnya belajar mobil lah gitu loh waktu masih di Surabaya. Terus waktu di Amrik itu kayak necessity gitu loh, you have to, kayak harus itu bisa belajar mobil, harus ini. Apalagi kalau misalnya tinggalnya di tempat yang agak terpencil, yang bukan kota gede gitu ya, yang agak terpencil kayak seperti Lake Tahoe gitu loh. Karena jujur itu yang bikin saya sempet apa ya, punya perasaan lonely, punya perasaan karena banyak sering gitu loh saya, aduh misalnya ya seperti saya tadi bilang kan, ini kan musiman ya kalau di Lake Tahoe. Kalau misalnya rame itu cuman pas summer atau winter gitu loh. Dan kadang kalau pas waktu spring atau fall, saya pengen jalan-jalan atau pengen istilahnya pengen shopping lah atau pengen ke rumahnya temen apa gimana. Karena saya nggak punya mobil, jadi saya bergantung banget sama orang lain gitu loh. Dan itu tadi kenapa? Karena satu-satunya teman-teman yang mau bantu kebanyakan tuh Latino gitu loh. Akhirnya ya gimana saya bergantung banget sama ya teman-teman Latino saya gitu. Karena memang orang kecuali waktu itu pas sama teman-teman yang sesama apa ya istilahnya mereka sih bukan imigran ya. Saya juga awalnya bukan imigran. Awalnya karena cuman apa ya istilahnya kayak bisa kerja ya kan cuman kerja sebentar aja maunya ini apa istilahnya bukan imigran what is it like a seasonal worker kayak gitu. Jadi kumpul-kumpul sama teman-teman yang dari Brasil, dari Germany, ada beberapa teman gitu kita biasanya ya rent a car gitu biasanya kita tuh mau kalau misalnya rent a car gitu kita harus nyetir setengah jam ke kota yang paling gede itu namanya Truckee, itu sekitar 20-25 menit 30 menit kalau misalnya pas lagi bersalju ke Truckee, terus kita baru bisa dan gitu mesti minta nebeng orang gitu loh, terus ke Truckee baru kita rent a car, terus kalau misalnya kita mau kemana lagi gitu ya misalnya ke different town gitu loh. Dan karena dari situ kita akhirnya saya juga banyak kenyenangan ya fun gitu ya. Jadi ada saat waktu itu kita ke Truckee rent a car terus kita ke LA terus kita ke LA, ke Las Vegas, ke San Francisco, terus kita muter Lake Tahoe, terus pokoknya ke Sacramento. Kita juga ini ya banyak pengalaman seperti itu. Terus pernah juga saya sempat ke East Coast juga pernah ngumpul-ngumpul sama teman-teman saya ini yang sama-sama seasonal worker. Jadi ya fun juga sih gitu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.